Ah, siap. Sebelum kita mulai, saya ada rapid test. Ya, sebagai YouTuber nggak ada yang lebih hebat lagi didatangi oleh orang nomor satu YouTuber. Ya, bukan saja Indonesia, tapi Asia. Amin, 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 amin. Dan waduh, you can penghormatan guess. bisa datang ke sini. Atta Halilintar. Waduh. Terima kasih, terima Atta kasih. Mimi Halilintar. Betul, Muhammad Atta Mimi Halilintar. Jadi anak ini, jadi hitungannya ponakan. Jadi ibunya dia Linggo Geni dan bapaknya Halilintar dulu itu satu kompleks dengan istriku. Iya, tadi baru dengar ya pas aku gerebek rumah tadi. Ternyata katanya tetangga, sebelah rumah ya. Sebelah rumah. Kok bisa ya? Lah itulah dunia. Iya, itulah dunia sempit ya. Iya. Dulu di komplek itu Gokil. ada keluarganya Sandiaga Uno. Iya. Jeremy Thomas. Betul. Iya, terus Lawalata. Betul. Jadi Om Uno sama Om Sandi sama ayah tuh deket banget. Iya. Jadi Papa Sandi, aku sampai panggilnya Paps Bro karena dia sama papa aku tuh sampai satu kosan. Nanti kasih itu. Sampai di UI itu dulu satu kosan sama Paps Sandi itu. Jadi gokil ya ternyata di Gokil ya. komplek itu orangnya jadi semua ya. Satu Om Jeremy, kata Om Jeremy, iya, mama kamu tuh tanggaku katanya. Oh gitu, baru tahu. Sama keluarga Lawalata ya. Iya, ternyata orang-orang hebat ya. Saya 3 kali udah ke sana, Tak. Jadi komplek Rumba itu, wih luar biasa. Jadi itu daerah minyak itu kan dulu kompleksnya Caltex. Betul. Jadi mertuaku itu dulu adalah akuntannya Caltex lah. Oke. Pak Sopianudin almarhum. Iya. Tukang main, tukang teriak-teriak, main bowling. Jadi bergaulnya luar biasa. Siapa aja gitu ya. Tahu, jadi mereka tahu. Tapi mungkin kalau pada nggak tahu komplek Rumba itu dia kayak komplek di tengah hutan. Tengah hutan, tapi jadi di tengah semuanya hutan, ada. Betul. Dibikin kayak lengkap tapi tengah hutan. Jadi bayangin ya, ada bioskop. Ada bioskop. Ada taksi. Ada taksi. Jadi mereka ini dulu, kalau bapaknya atau ibunya dulu, mamanya tuh naik taksi kan? Naik taksi. Ada taksi. Jadi keren. Ada bowling. Kemauannya gigih. Jadi udah nggak apa-apa. Kita susah pun kita usaha terus. Bikin apa? Dari kuliah tuh. Udah nyoba bikin apa aja. Berhasil, gagal. Itu yang saya nikmati kenapa jadi pribadi. Termasuk yang gila satu ini. Jangan lihat atas sekarang yang katanya penghasilan 23 miliar sebulan. Waduh, itu gosip. Ya udah gosip ya. Ya separuh-separuhnya pun masih hebat lah. Enggak dapet segitu. Oh, ditulis tak di mana-mana. Betul. YouTuber dengan penghasilan terbesar ke-8 di dunia atau di Asia di dunia loh guys ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Amin. Tapi aku setiap diberitain gitu ya. Aku tuh selalu doa. Amin. Ya amin. Karena itu doa. Amin. Tapi orang Indonesia nggak tahu kalau Indonesia ini peringkat berapa puluh dunia dalam segi GDP? Apa sih namanya? AdSense itu apa ya namanya? Ads per klik itu dia paling kecil. Termasuk paling kecil di dunia. Bukan kayak Malaysia, bukan kayak Singapura. Masih kecil? Masih kecil. Kita masih di bawah nomor 30. Bayangin. Saya potong dulu kota. Oke. Ad per kliknya aja. Klik per ad kali ya. Atau kliknya itu orang Indonesia tuh rata-ratanya kecil aja. Atta masih nomor 1 di Asia loh. Bagaimana kalau nanti itu kan potensi. Kalau dia naik. Wah, aku gila, sempat dengar juga di bahasan Om Deddy Corbuzier. Orang kira saya per episode beritanya 200 sampai 300 juta. Yang betul parah tuh. Hah? Yang betul parah tuh. Coba aku tanya, view Om terbesar berapa? 3 juta. Deddy dengan Mardigu 3,2 juta. 3,2 juta. Menitnya berapa itu? Cukup besar ya. Karena konten saya semuanya 1 jaman. Wah, kalau itu cukup besar. Ya. Menurut Om, ketika ada dulu kan keluargaku misalnya bikin lagu, view-nya 30 juta. Oh, yang kontroversi itu ya? Bukan. Yang pertama. Yang kalian di atas gedung itu ya? Iya, kalau 30 juta berapa? Anggaplah model bikin video klip 50 juta. Berapa penghasilannya? Miliar lah. Salah. Penghasilannya 30 juta. Dari AdSense. Karena memang lagu itu 4 menit, 3 menit, 4 menit. 3 menit, 4 menit itu kita cuma kena 1 titik iklan.
Kalau 10 menit 2 titik iklan. Maka bisa 2-3. Konten kalau 1 jam konten gue rata-rata 1 jam. Itu lebih panjang lagi, lebih banyak. Tapi setahu aku kan Om Deddy pernah bilang, enggak bener. Mungkin prediksiku ketika dia dapat 4 juta view, prediksiku dia akan mendapatkan, kalau misalnya menitnya 10 menit, dia akan mendapatkan 5 juta. 5 juta. Kalau misalnya menitnya panjang, watch time-nya tinggi, bisa 10 juta. Yang paling gila tuh Deddy. Kontennya kan panjang-panjang juga. Nah itu, menurutku sekarang yang terbesar adalah penghasilannya, menurutku ya, nggak tahu bener apa enggak. Bisa Om Deddy, bisa Bang Baim, bisa Arafi, bisa aku. Padahal yang benar tuh Atta Halilintar. Dan jangan lupa lo. Kalau subscriber, tapi kalau penghasilan aku tuh sekarang nggak nomor 1. Ya, tapi kau kan banyak kali dapatnya. Kan dia satu keluarga itu main YouTube semua, nggak ada yang di bawah 3 juta, kulihat ya. Subscribernya? Iya. Gen Halilintar berapa? 15,8, 15,6. Atta Halilintar 26 juta ya? 25 alhamdulillah. 25,6. Terus ada siapa adikmu yang Sai itu 10, lebih ya? 12. 12. Oh nggak salah ya, 12. Adiknya paling kecil aja udah di atas 3 juta. Tapi subscriber itu nggak menghasilkan uang. Yang menghasilkan uang itu adalah penonton. Ya tapi kan potensi. Lebih ke pride. Karena ada orang subscribernya banyak, view-nya kecil semua kayak, oke subscriber 4 juta, tapi view-nya misalnya 50.000, 100.000, 50.000. Paling sebulan dia dapat 5 juta, 10 juta. Kalau misalnya orang, bisa juga ada yang dapat UMR, karena tergantung penontonnya dan berapa rajin dia bikin konten. Makanya aku kalau ketika YouTuber baru nanya, Bang, aku mau jadi YouTuber, kalau target kamu uang, di awal-awal jangan harap, kamu pasti kecewa. Karena YouTube itu, mungkin aku awal-awal setahun nge-YouTube, per bulan 1 juta aja udah syukur, 1 juta rupiah. Karena aku nggak dapetin itu. Aku di tahun kedua, ketiga baru dapat UMR 3 juta. Istilahnya beli lighting aja kurang. Itu kan kita ngomong AdSense. YouTuber itu penghasilan paling besar itu adalah justru dari komersial konten. Apa? Built-in. Tapi pada zaman itu belum ada. Orang nggak melek. Jadi orang nanyanya sekarang. Kalau sekarang bisa kita bilang alhamdulillah. Tapi sejak pandemi, kemarin di masa pandemi kita berkurang 80%. Dan jangan pernah percaya social blade. Karena apa yang di social blade itu tidak benar. Itu bisa Om tanyain ke yang diumum-umumin tuh ya. Yang diumum-umumin. Yang Atta nomor 8. Aku aja sampai ke pajak aku laporin aja nih aslinya segini. Yang aku ditransfer. Kelihatan billingnya. Nih, yang dilaporin di berita berapa ini, itu aku ribet tuh. Gara-gara kan aku langsung masuk di dunia, karena di dunia itu menurut orang percepatan subscriber aku tuh di luar nawar orang biasa untuk di Asia. Kenapa bisa ada orang dari Indonesia bisa masuk ranking di Asia, Afrika, dan Australia. Jadi Asia Pasifik sampai Afrika sekarang terus melesat. Ya menurutku di situ yang aku bilang, aku juga nggak bisa gimana-gimana karena memang penduduk kita rame. Dan sekarang orang yang bisa bahasa Indonesia tuh cukup banyak. Di negara-negara lain, di Australia aja sekarang udah ada kursus bahasa Indonesia. Oh, orang Australia tuh bahasa favoritnya untuk dipelajarin di luar Inggris bahasa Indonesia. Jadi kita memang dapat penonton sana. Singapura dapat, Malaysia dapat, Brunei dapat. Sekarang katanya negara-negara yang baru-baru juga udah, yang kayak Filipina, Myanmar, udah banyak orang belajar bahasa Indonesia. Saking besarnya perputaran ekonomi tourism ini itu segala macam. Buktinya di mana-mana orang bilang Asia. Dari mana kau dapat Asia itu? Itu aku juga bingung. Oh, dulu aku pernah orang mungkin waktu aku mungkin lagi wawancara gini. Dulu aku belum gimana-gimana kan, YouTube-nya belum gede-gede banget. Ketika ada orang bilang, misalnya, aku beli rumah ini berapa belas miliar, siap, gitu maksudnya. Awalnya gitu. Awalnya katanya, oh siap, gitu kan maksudnya. Agak ngeledekin, tapi iya bang, gitu. Iya bang jago, gitu. Maksudnya gitu. Tiba-tiba awalnya tiba-tiba jadi tren. Gara-gara misalnya kan, wih mobil gua kayak gini, siap, gitu kan. Sekarang jadi itu spontan gitu aja? Spontan. Lebih ke, aku siap, atas siap, siap gitu. Jadi ya siap gitu kan. Ketika aku bahas itu jadi tapi sekarang aku sendiri yang nggak mau nyebut itu lagi. Kenapa? Agak mual saya juga. Tapi rezekimu lah. Iya. Jadi judul film ya. Betul. Jadi judul acara TV.
Gara-gara itu ada iklan gede tuh kulihat ya. Ya itu. Dia pakai Asiap itu. Tapi kadang-kadang Asiap itu dipakai nggak ada akunnya dan nggak bayar aku juga. Dipakai di iklan-iklan. Ah, kok bisa tuntut tuh? Kok mau patenin? Patenin. Cuman kadang-kadang aku tuh orangnya jarang nuntut. Jadi aku kasih aja. Bener rezeki buat orang. Aku orangnya gitu. Ya. Kalau Om tahu, lah ya. aku ya. punya lagu. Aku banyak lagu. Laguku banyak dipakai juga. Tapi hampir kebanyakan laguku tuh aku nggak copyrightin di YouTube. Jadi orang pakai juga aku nggak gimana-gimanain. Jarang. Rezeki aja lah ya. Bagi-bagi. Kadang-kadang 30% yang aku ambil. Yang 70%-nya kadang-kadang udah biarin lah gitu. Even orang nge-cover lagu aku pakai. Udah aku nggak bermasalahin karena aku memang kayak much you give, much you get gitu kan aku gitu. Ya. Entah itu ilmu, entah itu karya, entah apapun. Itu namanya to give and to receive. To give and to receive. Jadi kau berilah karena kau nanti pasti akan mendapatkan lebih banyak insya Allah. Wah itu agama apapun ngomong begitu tak? Betul. Yalah bagi-bagilah. Itu yang aku lakuin. Jadi aku setiap bulan pun harus ada. Kita gimana berbagi sebanyak-banyaknya. Jadi bukan buat aku lagi. Luar biasa. Even soal kontroversi dalam giveaway. Kalau Om tanya. Giveaway itu sempat kontroversi. Kenapa? Karena menurut orang dia mah banyak subscribernya karena giveaway. Padahal kan giveaway aku baru bikin sebulan. Sebulan 2 bulan. Aku udah nge-YouTube berapa tahun. Dibilang subscriberku banyak gara-gara giveaway. Dan awalnya aku bikin giveaway ketika waktu itu kan Raffi dengan gokilnya bilang 1M buat bagi-bagi. Bang Baim bagi-bagi. Ya, selalu bagi-bagi. Bisa bagi-bagi. Aku juga bagi-bagi, cuman aku nggak kayak mereka gila-gilaan sampai di setiap depan video. Aku dinyinyirin sama semua orang. Ini channel paling gede, pelitnya minta ampun. Iya, netizen itu mulutnya ya. Mulut. Akhirnya aku bikin lebih gila. Setiap hari itu juga aku habisin 400 juta. Aku beli motor sebanyak-banyak, beli handphone. Besoknya aku keluar lagi ratusan juta, beli laptop, beli. Gila-gilaan aku bagi-bagi. Terus? Habis itu aku yang dinyinyirin. Channel gede karena giveaway. Nggak giveaway salah, giveaway salah. Tapi yang aku pikir dalam hatiku, ketika orang dapat itu senangnya minta ampun. Ketika aku lagi video call, selamat ibu dapat motor, ya Allah. Aku udah kehilangan motor, ya Allah. Aku mau beli motor ini udah nabung bertahun-tahun buat nganterin kue, nggak bisa sekarang dapat. Aku udah nonton 4 tahun channel Bang Atta. Akhirnya sekarang karena sekolah kebanyakan online dari rumah, aku punya handphone. Berapa ratus anak-anak di Indonesia yang sekarang sekolah lewat rumah harus punya handphone. Sekarang bisa aku bagi-bagiin. Kalau satu handphone 2 juta aja, itu berarti kan kali 100 udah 200 juta. Itu dari handphone aja. Itu yang aku seneng. Banget tak kalau gitu. Aku nggak kebayang ya zaman learn from home itu. Ternyata banyak yang nggak menduga nih. Nggak menduga. Ternyata ada keluarga yang nggak punya handphone sama sekali. Betul. Atau handphonenya cuma 1, yang sekolah 3 orang. Betul. Mamanya pun jualan pakai itu juga. Betul. Bapaknya ojol yang juga perlu handphone. Betul. Makanya kalau orang sekarang bilang, tak ngapain sih lu bagi-bagi handphone? Orang kan nggak perlu handphone. Enggak gitu. Sekarang justru baru ketahuan. Handphone itu paling diperlukan. Bapak-bapak perlu buat ngegojek, buat ini, buat itu. Ibu-ibu perlu buat nyari info. Untuk belajar sekarang. Anak-anak sekarang untuk belajar dari sekolah, dari ibu, pakai handphone juga. Ada yang rebutan. Jadi itu sampai ada satu keluarga, Bang, kita cuma beli 1 handphone ini udah nyicilnya lama, 1 handphone berempat. Karena ini anak-anak semua belajar pakai apa, Bang? Saya harus konekin nih ke beberapa guru. Ketika Abang ngasih gini, ya Allah senengnya hati kami, anak kami bisa sekolah nggak ganti-gantian. Itu kan seneng banget. Jadi saya tuh nggak pernah, ketika orang bilang gitu, aku tapi bahagia, aku happy bagi-bagi. Aku akan terus bagi-bagi. Aku happy. Nah itu yang terutama untuk orang yang membutuhkan. Ternyata untuk orang membutuhkan. Aku dukung betul lah. Aku top lah. Belum lagi yang ada yang nggak punya pulsa, yang lebih lagi. Iya. Ada daerah itu sinyal nggak ada. Nah itu lebih susah lagi. Kalau itu lebih gawat lagi. Indonesia ini luas sekali. Luas sekali bener. Tapi kita kan paling nggak. Kau bagi-bagi sinyal lah. Gimana caranya? Aku kerja sama dengan salah satu broadband. Gimana caranya internet termurah di dunia bahkan. Di Indonesia dan di dunia. Dan itu berhasil. Broadband itu aku nggak usah sebut merek karena kita nggak sponsor kan di sini. Tapi kita memberikan paket internet termurah. Walaupun mungkin kadang-kadang di tempat-tempat tertentu belum bisa kejangkau. Tapi beberapa tempat, gila Pak, saya cuma ngeluarin Rp2.000 berterima kasih bisa punya internet sekencang ini. Tapi itu aku bincang sama orang broadband, kita harus bikin. Jadi aku bukan hanya YouTuber, nanti orang nonton aku harus bikin paket yang mahal. Gimana kita cari paket cuma Rp1.000, tapi bisa puas nonton gitu loh. Jadi orang nggak usah mahal-mahal nonton YouTube ini.
Itu. Luar biasa. Tapi kalau nanti pemerintah ada internet gratis, itu lebih keren lagi sih kayak di negara-negara luar ya. Pokoknya kita yang penting jangan tergantung pemerintah, apa yang kita bisa lakukan. Betul, betul. Ya. Kita nggak usah berharap banyak, apa yang kita bisa lakukan, kita lakukan. Ya. Rapid test. Rapid test itu bukan COVID. Kita sepakat kita nggak usah ngomong corona. Nggak usah ngomong. Kita nggak usah ngomong yang bukan kemampuan saya. Jangan juga. ngelihat atas sekarang. Pak, betul. Jadi penjual kartu perdana atau mobil bekas? Mobil bekas. Mobil bekas. Ini profesi yang dua dilakukan oleh Atta pada saat dia kecil. Iya. Karena dua-duanya itu tanpa modal. Aku nggak ada modal. Umur berapa kau jualan perdana? Aku jual perdana itu 10-11 tahun. 10-11 tahun. Itu aku 11 tahun, itu aku ke terminal karena aku putus dari sekolah, aku berhenti. Bapak Ibu lagi susah betul ya? Itu susah. Karena misalnya kita mau makan, Bapak Ibu harus pasang internet dulu. Atau ngirim barang kayak kalau kurir ini apa? Kurir barang lah. Iya. Kayak paket cepat gitu, harus ngirim pakai motor. Ya. Kalau nggak masang internet, misalnya internet masang di sini dapatlah misalnya 50.000, kita baru bisa beli daging. Oke. Beli ikan atau beli telur bahkan. Nah, di situ aku nyari jualan apa sih yang bisa nggak pakai modal. Akhirnya salah satunya SIM card. Kenapa SIM card itu per pack itu aku jualan di Malaysia, Om. Jual di Malaysia? Karena orang tua pas ada ujian hidup di sini, kita semua pindah ke Malaysia. Berapa tahun di Malaysia? 5 tahun. 5 tahun. Dan di sana aku itu sekolah udah berapa orang? setahun. Itu udah cukup banyak, 6 orang. 6 orang atau 7 orang. Itu nggak tahu, bisa nambah jadi lagi. Jadi jualan kartu perdana itu di Malaysia? Di Malaysia. Karena aku putus dari sekolah, aku bilang ya udahlah aku bantu orang tua aja. Karena aku udah 2 tahun juga di sekolah nggak bayar SPP. Ya udahlah, aku keluar dulu. Nggak bayar SPP, malah SPP-nya nggak terlalu mahal. Tapi karena lebih penting makan daripada bayar sekolah. Ya udah aku keluar, aku jualan SIM card. Kau berkorban? Berkorban. Aku jual di setiap terminal, ada fotonya tersebar di sosial media. Aku pas upload gitu habis aku dibully bilang, dasar lu tadinya anak alay, anak kampungan. Aku bilang nggak apa-apa, aku bangga aja nggak apa-apa. Aku tuh nggak pernah malu masa laluku kayak gimana. Aku miskin, aku alay, aku nggak pernah malu. Aku malu kalau lu udah gede, udah gini masih nyusahin orang tua, masih di bawah ketek orang tua, atau masih nyusahin orang tua. Itu baru aku malu. Tapi ketika aku dulunya susah, aku dibilangin alay, dibilangin kampungan, muka lu hitam, dekil, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, aku orang Indonesia, aku yang anak Indonesia yang memang susah. Aku nggak punya kulit putih, nggak apa-apa. Tapi aku berusaha terus, itulah hidup aku. Nah pas aku jualan, dapat tuh 50 sen per kartu. 50% tuh berarti 1.000. 1.000 dulu, zaman dulu. 1.000 rupiah. 50 sen ringgit. 50 sen ringgit. Malaysia. Jadi bukan seringgit ya, 50 sen. Kadang-kadang 30 sen. Setengah ringgit? Setengah ringgit. Seringgit tuh, jadi aku sehari kan bisa jual 30 pack. Jadi lumayan, bisa lah kita bantu-bantu makan. Adik-adik kita bisa makan telur, bisa beli telur, beli apa. Nah, next stepnya setelah aku jualan SIM card, itu jualan mobil bekas. Karena mobil bekas kan nggak pakai modal. Itu udah pindah ke Indonesia. Udah pindah lagi ke Indonesia, balik ke Indonesia. Balik ke Indonesia, karena dari jualan SIM. Umurmu berapa jualan mobil bekas? Umurku tuh jual mobil bekas 12 tahun lah. 12 tahun jual mobil bekas? Mobil bekas. Gila kau. Badanku masih pendek banget, kecil. Ada orang percaya? Anak kecil jual mobil bekas? Mungkin ini ya, siapa ya orang pernah beli, mungkin ya nih kalau siapa tahu ada yang nonton ya. Vlog Mbak Helmi, dulu aku tuh pernah jual Luxio. Luxio ya tahu? Pernah jual Honda Jazz, punya omku. Pernah jual Corona lama, segala macam, banyak mobil aku jual. Kalau yang pernah beli, itu alamatnya di Pinang Mas, Pondok Pinang. Iya, aku pengen banget ketemu orang itu. Siapa tuh yang aku jual-jual? Karena itu biar jadi cerita sejarah. Itu cerita sejarah, itu bukan aku ngarang cerita, itu cerita sejarah. Aku jualan dari internet karena ini menurut aku gratis dan untungnya lumayan. Kan kalau jualan mobil. Oh, jadi kau jualnya melalui internet. Melalui internet. Jadi orang nggak tahu kalau yang jualnya anak kecil. Belum. Karena dulu kalau iklan koran bayar, iklan TV apalagi, iklan mana bayar. Paling gratis di internet. Dari situlah aku kenal apa itu namanya internet. Sebelum ada vlog, aku bikin blog. Blog yang banyak tentang penjualan. Nge-review mobil, nge-review handphone. Nah, disitulah aku jual dua langsung. Mobil bekas sama handphone Cina. Aku jualan, gila-gilaan aku jualan. Itu gila tuh. Aku bisa kadang-kadang setelah aku 2 bulan, 3 bulan jualan, 1 minggu aku bisa jual 3 mobil. 1 mobil aku bisa untung 1 juta, 2 juta, ada yang 3 juta, ada yang 5 juta. Jadi aku lumayan. Untuk aku yang waktu itu ya, aku masih kecil, Umi, aku bisa ini. Lama-lama makin banyak, ternyata dari handphone online ku kenceng. Aku layanin, aku handphone Cina aku jual? Handphone Cina. Dulu kan masih zaman-zaman yang ngetop handphone Cina. Aku udah sering sih cerita ini, tapi nggak apa-apa ya kalau ada yang mau denger lagi. Tapi dulu penghasilan sampai miliaran tak? Sempet ya? Sempat. Umur aku 13 tahun, aku jual handphone Cina.
Waktu aku jual di forum dan di blog tuh blogger, itu engagementku termasuk yang tertinggi dengan cara marketingku. Jadi sebelum orang sekarang nanya, "Tak, gimana sih YouTube lu kok bisa gede terus subscribernya? Gimana sih lu bisa dapetin penonton yang maksudnya oke terus, nggak terlalu jatuh banget apa gimana, dan lu bisa lancar?" Dulu waktu aku dagang, aku mempelajari itu. Gimana sih orang masuk ke channel kita? Gimana sih orang beli dagangan kita? Gimana sih orang bisa ngerti? Gimana sih orang bisa suka? Itu aku pelajarin. Nah, disitulah aku awal mulanya aku ngerti apa itu algoritma sosial media. Algoritma itu gara-gara jualan. Umur 13 tahun aku bisa mencetak rekor 1 miliar. Umur 13 tahun. Mama papa aku aja sampai kaget. Aku pulang bawa duit segini. Beneran nih, Tak? Beneran. Wah, itu gokil. Aku sampai punya toko sendiri kecil. Tapi itu gak berjalan lama. 6 bulan apa ya? 6 bulan tuh udah tutup karena mall itu ternyata diruntuhin. Bukan diruntuhin, direnovasi. Ternyata mall itu juga yang mau jualan. Kayak aku. Gara-gara aku ngantri. Geser. Tapi gak apa-apa, itulah ujian. Nah, aku terus. Aku bikin burger, aku bikin jualan cendol, aku apa aja aku bikin, Om. Nggak boleh diam aja. Nggak boleh diam. Tanyalah orang tuaku. Iya. Aku tuh paling nggak bisa diatur dan selalu menggebu-gebu, meledak-ledak, belajar terus. Jadi jangan iri kalau ngelihat Atta sukses, dia bikin ini sukses, sekarang bikin merchandise sukses, karena dia udah tahu caranya jualan ya, dan tahu belajar selalu ya. Caranya menggunakan internet. Aku belajar terus sampai sekarang aku belajar. Oke, rapid test kedua, Rumbai atau Dumai? Rumbai atau Dumai? Kau lahir Dumai kan? Dumai, aku Dumai dong. Ya. Dumai jelasnya. Ini dua-dua itu kompleks Caltex. Ya, dulu kompleks Caltex. Kalau Dumai itu bapak, Rumbai mama. Gitu. Cuman aku lahirnya di Dumai. Sama nenek. Gitu. Neneknya ibu, nenek bapak? Neneknya bapak. Neneknya bapak. Kan kalau Rumbai itu tadi kompleknya mewah, punya ibu. Kalau bapak Dumai, ya kampung gitu. Yang aku main pasir, main kelereng, nah di sana. Maka dia susah jawab begitu. Kau milih Dumai atau Rumbai? Iya, maksudnya ntar kalau pilih Dumai mamaku gimana? Gak apa-apa, tapi Dumai orang tahu. Aku lahirnya di Dumai. Aku Dumai Pride. Pengen aku nanti kapan kesana, pengen aja gitu lihat. Dumai itu mungkin suatu saat ya, ketika umur aku 30-an atau 40-an, pengen ngebangun Dumai. Ketika aku nanti udah nggak sibuk dengan segala macam, mungkin aku udah punya anak, udah nikah, aku kesana pengen bikin sesuatu aja di Dumai. Tempat lahirku. Daerah dua-dua daerah di Riau, daerah minyak ya. Daerah minyak. Jadi ngomongin pernikahan jadi nih, Tak? Pernikahan jadi. Pernikahan ya harusnya jadi loh. Tanggal berapa? Aku udah bilang sama calon mertuamu nanti Mas Helmi diundang datang. Aku tuh tanggal berapa? Kayaknya kalau aku nikah nanti semua yang datang nge-vlog bareng-bareng. Aku dengar di GBK ya? GBK. Kenapa ya? Aku tadi kemarin ditanya GBK, di sini GBK. Aku tuh nggak pernah. Ya, beritanya begitu. Karena aku pernah bilang pernah gini dalam satu. GBK atau Istora? Nggak tahu, aku belum. Mana sih? Orang ada fotonya kau ninjau-ninjau, aku lihat dari sana. Nggak ada, kapan? Atau si pasanganmu? Enggak, dia nggak pernah ada yang ninjau. Jadi? Cuman yang aku lihat, waktu itu tuh ada yang pertanyaan, Bang, kalau nikah, subscriber diundang apa enggak? Aku bilang kalau ngundang semuanya, gempor aku. Misalnya 1%-nya dari 25 juta berapa, Bang? Iya. Itu 250.000. 250.000. Iya. Kalau 0,1%-nya berapa? 0,1%. 0,1%. Iya. Ya 25.000. 25.000. Jadi kalau aku mengundang 0,1% aja 25.000. Iya. Kalau cuman ballroom doang mah nggak angkat. Harus stadion. Dan aku juga gara-gara aku ngomong itu kayaknya nggak muat deh. Kalau aku undang 0,1% aja kan 25.000, berarti itu stadion. Istora aja nggak muat kayak 25.000. Apa muat ya? Apalagi sekarang distancing. Nah, kalau nggak distancing mungkin bisa kita yang aku tambah bingung itu, aku kan nggak menentukan kapannya karena kan sekarang masih ya masa pandemi. Social distancing, kita nggak bisa. Ya kalau nikah aja, tinggal resepsinya yang bisa diatur. Nanti kalau aku nikah mah nikah aja gitu. Tapi yang pasti aku pengennya kalau nggak 31 tanggal 1 Desember. Desember. 31 Desember atau 1 Januari, maunya pas tahun baru. Kita doa corona udah nggak ada lah ya. Nah, kita lihat ya progres sampai 31. Kalau misalnya progresnya sampai akhir tahun ini bagus, pandemi nggak gimana-gimana,
tahun ini. Tapi kalau misalnya pandemi masih panjang, aku akan ke tahun depan. Masih kuat emang nahannya. Gitu mah. Ya, gitu lah. Aku tahu di keluarganya. Aku kemarin kan sempat wawancarain Anang. Dia punya ASI karena A semua gitu. A semua. Iya benar. Iya. Benar. Anang, Asanti, anaknya A semua. Nah, ini calon mantunya A juga nih, Ata. Asep ya, Asepen. Asepen. Iya. Asepen jadi, Asep. Asep. Seru dong, Asep. Kalau aku emang suka A dari dulu. Aku bikin apa aja A, AHA, Asiap, AHA gadget, AHA hijab, A apa A semua. Oh, gitu Aku ya. emang A banget anaknya. Pantas Anang langsung setuju itu kayaknya. Gosip. Bisa aja nih, Mas. Sekarang udah merambah dari dunia kuis, sekarang ke gosip. Enggak loh, ini bukan gosip, ini bukan. prediksi-prediksi. Prediksi. Mirip. Menghubung-hubungkan. Betip ya, betip, beda Iya, tipis. beda tipis. Kan nggak gosip lah, kamu nikah kan juga nggak gosip. Bener. Ya, aku Gosip ketemu ya, Anang guys, juga ya. nggak gosip. Asli tuh guys ya. Oke, Atta, terima kasih sudah jadi tamu Sama-sama. saya, luar biasa. Semoga ini menginspirasi. Jadi banyak Amin. sekali yang kita bisa satu, ini anak ini mateng dari kecil gitu. Jadi dia bukannya ngompong gitu nggak, dan dia otak bisnisnya jalan banget. Amin. Dan dia terus belajar ya, Ta ya. Terus belajar. Sampai kapan? Terus belajar. Aku sampai sekarang aja masih banyak belajar. Even ketemu Pak Helmi, aku belajar. Ketemu siapa aja aku belajar. Aku nggak pernah ngerasa aku paling pintar, nggak pernah. Ya, saya udah ketemu Raffi, saya ketemu Atta, saya ketemu Ruben, pribadi-pribadi yang sangat sukses. Dan satu kuncinya, satu, mereka respect sama orang lebih tua dan terus mau belajar, Amin. Jadi itulah juga rumus sukses. Betul. Ya, rumus sukses. Ya, jadi Tuhan juga kasih rezeki sama orang-orang yang tidak sombong. Kan? Amin. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Semoga Allah. Amin. Amin. Thank you, Atta. Sama-sama. Ya, terima kasih sekali sudah menjadi tamu saya. Satu kehormatan sangat luar Wah, biasa. saya juga terhormat Ya, bisa Raja datang ke sini. YouTube Asia. Subscriber. Thank you. Bye-bye. Bye-bye.